Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran perbaikan perawatan listrik kelas 12 semester Gasal, hari ini kita akan membahas tentang motor listrik DC. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Langsung saja anak-anak pelajar Skapsa, kita belajar materi kelas 12 TITL perbaikan dan perawatan listrik. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, tujuan pelajaran pagi hari ini, maksudnya pagi hari ini, pertama yaitu mempelajari definisi motor listrik DC. Nah, kita belajar tentang apa itu motor listrik DC dan belajar itu apa sih definisi sumber listrik DC itu. Kita pelajari di sini ya. Setelah itu kita mempelajari prinsip kerja motor listrik DC. Setelah mempelajari definisi motor listrik DC, kita beranjak mempelajari prinsip kerja motor listrik DC. Selanjutnya, setelah kita bisa mempelajari prinsip kerja motor listrik DC, kita mempelajari jenis peralatan rumah tangga yang menggunakan motor listrik DC. Nah, ini adalah gambar motor listrik DC. Kita tahu bahwa peralatan rumah tangga banyak sekali yang menggunakan motor listrik DC. Karena motor listrik DC ini sangat penting bagi peralatan rumah tangga tersebut. Dan kalian apa tahu ya? Kalian apakah pernah main dengan mobilan namanya Tamiya itu ya? Dan itulah yang namanya motor listrik DC. Ini bagian yang sangat penting dalam sebuah peralatan listrik. Karena tanpa motor listrik ini, peralatan listrik tersebut tidak dapat bekerja. Nah, seperti ini gambarnya. Kita langsung beranjak ke slide selanjutnya. Nah, kita belajar tentang pengertian motor DC, yaitu motor yang memerlukan masukan tegangan DC pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik atau gerak. Nah, di sini energi masukan dibagi menjadi dua, yaitu energi listrik AC sama DC. Nah, kalau energi DC ini energi yang polaritas, ada polaritasnya, yaitu ada kutubnya, plus sama minnya. Ya. Dan di sini motor listrik DC memerlukan tegangan yang kecil-kecil, ya, sangat kecil. Contohnya baterai sama aki. Berapa nilainya? Sekitar 1,5 volt sampai 12 volt. Dan ini memiliki polaritas plus minus. Ya. Lawannya yaitu sumber listrik AC. Mungkin pada saat kelas 1 atau kelas 2, maksud saya kelas 10 atau kelas 11 sudah dibahas tentang sumber listrik. Ada AC sama DC. Kalau sumber listrik AC yaitu sumber listrik yang tegangannya sangat besar dan itu tidak mengenal polaritas. Contohnya apa? Sumber listrik di stop kontak di PLN itu pakai sumber listrik 220. Tapi di sini yang kita bahas sumber listrik yang kecil-kecil, listrik DC. Yang bernilai kecil-kecil 1,5 volt sampai 12 volt. Ya, seperti ini ya, gambar motor listrik DC dan pengertian motor listrik DC. Ya. Kalau mungkin sudah paham penjelasan saya bisa dibaca sendiri ya, ini. Oke, kita next. Nah, setelah kita belajar pengertian motor listrik DC, kita belajar tentang komponen penting pada motor DC ya. Ini sudah ada gambarnya dan ada penjelasannya. Sekalian saya nanti juga menjelaskan untuk menambahkan yang kurang apa dalam penjelasan gambar ini dan tulisan yang sebelah kiri ini. Nah, di sini yang pertama komponen penting pada motor DC yaitu ada dua sebenarnya. Tetapi di sini kita bahas lebih dalam lagi. Pertama yaitu namanya ada rotor ya. Kalau rotor itu komponen motor listrik yang bergerak, ya, atau di sini dalam slide saya penghasil magnet yang bergerak. Ya. Contohnya apa di sini? Pertama yaitu di sini ada angker dinamo. Nah, angker dinamo. Mohon maaf ya, slide-nya berpindah ini. Nah, sini. Nah, di sini ada angker dinamo. Nah, di sini kok angker motor lah? Motor sama dinamo sebenarnya di sini sama ya.
Cuman kalau istilah awamnya orang menyebut itu sebagai dinamo, tapi yang istilah kerennya namanya motor ya. Di sini angker motor atau kumparan motor penghasil medan magnet ya. Di sini ada angker dua ini namanya angker dinamo. Nah ini di sini itu bisa menghasilkan magnet ya. Ini namanya angker dinamo. Atau lilitan, ya, sudah dinamakan lilitan. Ini namanya angker. Kemudian yaitu penggerak motor. Di situ penggerak motor adalah sebagai penggeraknya. Gear penggeraknya namanya komutator. Oke. Selanjutnya yaitu setelah kita belajar tentang rotor berupa angker motor sama komutator ya. Di sini belajar tentang stator atau penghasil medan magnet yang diam atau bagian motor listrik yang diam. Nah, di sini ada berupa sikat dan koil magnetik. Ya. Koil magnetik ini istilahnya tempat pada motor listrik yang berisi medan magnet atau berisi kumparan. Yang kumparan di sini menghasilkan medan magnet. Dan di sini sikat, ada sikat. Sikat ini tempat dudukan motor yang ada kutubnya. Di sini ada kutub positif dan negatif. Nah, kemudian sikat ini dihubungkan ke penghasil arus DC. Bisa berupa aki ataupun baterai. Seperti itu ya. Kita next. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian motor listrik DC dan bagian-bagian motor listrik DC, tolong ini tugas. Ini dikerjakan di buku classroom. Kalau mungkin malas membaca, saya bacakan ya. Pertama yaitu jelaskan pengertian motor listrik DC. Sudah ada mungkin di slide yang sebelumnya. Tinggal kalian bisa membaca ulang atau cari sumber lain, sama itu ya. Dan sebutkan yang nomor 2, sebutkan bagian-bagian motor listrik DC. Sudah sangat jelas di slide sebelumnya, tinggal kalian membaca ulang atau mencari di sumber lain. Itu tolong tugas ini dikerjakan, tolong langsung di-share di Google Classroom. Setelah kalian mengerjakan tugas ini, kita beranjak ke slide berikutnya. Nah, setelah itu kita bahas tentang prinsip kerja motor DC. Nah, di sini prinsip kerja motor DC terdiri dari dua bagian. Ya, dua bagian. Pertama, menggunakan kaidah tangan kiri atau flaming seperti ini ya. Tangan kiri bukan tangan kanan. Ya, hati-hati, biasanya di sini banyak para siswa lupa kalau kanan itu untuk generator, kiri untuk motor. Karena di sini belajar tentang motor, kita pakai kaidah tangan kiri atau yang bahasa kerennya pakai kaidah flaming ya. Kaidah flaming. Nah, seperti ini. Kemudian prinsip kerja motor listrik juga menggunakan garis gaya magnet. Seperti ini ya, garis magnet. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah kaidah tangan kiri. Seperti ini ya, anak-anak mungkin dipraktekkan di rumah ya. Kalau misalnya tidak dipraktekkan, ya dipahami aja. Kalau bisa dipraktekkan lebih paham nanti. Seperti ini ya. Nah, di sini jempol atau ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Ya. Jempol di sini. Dan kalau namanya gaya, ini disimbolkan dengan huruf F. Kemudian telunjuk, ini arah medan magnet, disimbolkan dengan huruf B. Kemudian jari tengah, ini disimbolkan dengan huruf I. Ini maksud saya ini tidak ada ya, mungkin ada kesalahan, ini saya tambahkan di sini huruf I. I. Nah, arah arus listrik. Nah, ini gaya, ini medan magnet, jari tengah, ini menunjukkan arus, ya. Seperti ini. Ya. Kalau diingat-ingat ya, ibu jari F, medan magnet B, jari tengah I, arus. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ini sudah kita belajar tentang gaya Lorentz. Nah, selanjutnya kita belajar tentang garis gaya magnet. Nah, seperti ini ya. Ada penjelasannya di sini, tinggal saya menjelaskan lebih jauh ya. Di sini
garis gaya magnet adalah garis khayal yang keluar dari kutub utara magnet dan masuk di kutub selatan magnet. Garis-garis ini berfungsi untuk membantu memvisualisasikan medan magnet yang ada di sekitar magnet. Sekilas kita tentang magnet itu tidak tampak ya bentuknya. Ya. Makanya kita dibuat garis gaya magnet supaya untuk memvisualisasikan atau supaya memudahkan kita untuk menjelaskan apa itu garis gaya magnet. Seperti ini ya. Dan ini selalu menunjuk dari kutub utara menuju ke selatan. Seperti ini ya. Nah, utara ke selatan. Lalu ini kalau magnet cuma satu seperti ini ya. Magnet batang ini. Cuma satu seperti ini. Dan di sini ada berbagai macam magnet. Ya. Di sini ada kutub utara selatan. Ya. Sama seperti gambar yang ini. Ya. Selalu menunjuk ke utara selatan. Di sini ada magnet U. Selalu menunjuk arah medan magnetnya utara ke selatan. Ada 2 buah magnet di sini, selalu menunjuk ke utara selatan. Seperti ini garis gaya magnetnya. Nah, di sini kalau misalnya kutubnya sejenis, saling tolak menolak. Ya. Tidak mau dia berdekatan. Ya. Ibaratnya cowok sama cowok kalau dekat-dekatan kan tidak bisa. Makanya harus tolak menolak ini. Kalau cowok sama cewek utara selatan ya dekat-dekatan bisa. Karena di sini kutub arah medan magnetnya dari utara ke selatan. Seperti itu ya penjelasan tentang garis gaya magnet. Nah, lanjutnya. Nah, kesimpulannya seperti ini ya tentang penjelasan saya mengenai prinsip kerja motoristik DC. Nah, kita aplikasikan tentang kaidah tangan kiri sama arah garis gaya magnet. Nah, di sini ada 2 buah magnet ya, tentang kutub utara sama selatan ya. Terus di sini ada sumber DC dan kumparannya. Nah, di sini kalau kita baca secara singkat, prinsip kerja motoristik DC secara singkat ya, tegangan DC, ini tegangan DC-nya berupa baterai ataupun aki menuju ke kumparan ya, mengenai maksud saya muncul arus I ya, ini arus I-nya. Terus diteruskan menuju kumparan ya, atau lilitan. Nah, setelah itu karena ada dorongan dari medan magnet B ke sana sehingga maksud saya lilitannya akan berputar ya, begitu seterusnya. Kalau kita aplikasikan dengan arah garis gaya magnet utara ke selatan ya, ini utara ke selatan ya, terus selanjutnya kita aplikasikan tentang kaidah tangan kiri atau framing seperti ini ya. Nah, di sini menunjukkan arusnya. Nah, masuk ke sana, otomatis ke sana arusnya. Nah, terus selanjutnya ini medan magnetnya utara ke selatan, otomatis ke sana. Kemudian gayanya ke atas. Nah, seperti ini karena di sini tancap pada suatu as, ya, sehingga di sini kumparannya bisa berputar. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini hanya sebuah gambar. Anak-anak kurang bisa memahami. Nanti mungkin video animasinya saya share di Google Classroom untuk memudahkan kalian untuk mempelajari bagaimana sih prinsip kerja motor DC. Tetapi secara singkatnya seperti ini ya penjelasannya. Mungkin anak-anak sudah paham. Nah, kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, di sini setelah kita belajar tentang prinsip kerja motor listrik DC, nah, ada alat listrik yang prinsip kerjanya menggunakan motor DC. Pertama yaitu kipas angin. Nah, kipas angin di sini bukan kipas angin yang terdapat di dinding-dinding, itu bukan ya. Maksud saya di sini kipas angin DC, kipas angin pada laptop, kipas angin yang menggunakan baterai kecil-kecil itu yang bisa dipegang oleh tangan itulah. Yang mungkin musimnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya hair dryer. Nah, sebenarnya hair dryer ini menggunakan tegangan AC. Nah, tetapi di sini di dalam hair dryer ini terdapat ada komponen penyarahnya namanya dioda, sehingga ini menggunakan motor listrik DC juga. Seperti itu ya, mungkin bisa dipahami anak-anak. Nah, setelah kalian mempelajari materi saya, ini ada tugas 2. Ya, sudah bisa dibaca sendiri. Kalau misalnya malas membaca, saya bacakan ya. Ya, nomor 1, jelaskan secara singkat tentang kaidah tangan kiri atau framing. Di slide sebelumnya sudah ada. Kalau mungkin anak-anak punya materi lain, bisa ditambahkan untuk catatan kalian ya. Kemudian nomor 2, jelaskan tentang prinsip kerja motor listrik DC. Sudah saya jelaskan dan itu cukup jelas. Tinggal kalian memahami saja dan mencatatkan pada sebuah kertas, kemudian kumpulkan di Google Classroom.
Kemudian nomor 3, sebutkan peralatan rumah tangga yang menggunakan prinsip DC. Di slide sebelumnya sudah ada. Tinggal kalian memahami. Mungkin kalian bisa menambahkan apa saja sih selain yang ada yang saya sebutkan. Maksud saya sebutkan tadi, bisa kalian tambahkan. Nah, demikian materi saya. Ya, semangat dan selalu bersyukur. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai motor listrik DC. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan materi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa! Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.